Sama-sama Ibu. Saya loh. Sebentar. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bentar ya Bapak Ibu. Eh, Waalaikumsalam. Sebentar Bapak Ibu, saya Yo, ning kene ngene iki sapa lho? cari jaringan sebentar. Mata itu sapa? Bose. Tak tak tuh. Bagaimana RTL Bapak Ibu semuanya? Sudah pada upload? Sudah. Alhamdulillah ya, Bu, yang sudah berhasil. proses Bu, masih loading. Oke, baik Bapak Ibu. eh Topik atau materi saya yang hari terakhir ini yaitu umpan balik untuk rencana tindak lanjut Bapak Ibu semuanya. Saya tadi sudah menyimak dari beberapa Bapak Ibu yang peer teaching terkait RTL. Bapak Ibu boleh di-mute-kan nggak itu ya, yang hidup? Nggak masuk. Masuk nanti. Sebentar saya lihat, jadi nggak double suara saya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Nah, tadi saya ada melihat beberapa RTL yang Bapak Ibu buat. Eh, ada apa namanya masukan dari saya. Ya, tadi Bapak buat, terus yang Ibu apa ya tadi ya? Ibu Inayah atau Bu? Pokoknya tadi ya, Pak Fuad tadi di bagian latar belakang penjelasannya sudah bagus. Jadi untuk latar belakang atau pendahuluan dalam RTL, Bapak Ibu harus menekankan di mana di sini AKMI ini adalah apa namanya ya, sarana untuk berbagi kepada seluruh guru-guru madrasah dalam pengetahuan berbasis literasi seperti itu ya Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis literasi di mana untuk meningkatkan ya, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah berdasarkan literasi yang mana awalnya harus melihat raport AKMI ya, raport kemampuan siswa dan dari situlah ditarik kesimpulan bagaimana meningkatkan kualitas atau kemampuan peserta didik madrasah yaitu dengan mengajarkan kepada peserta didik di kelas masing-masing pengetahuan berbasis literasi ya, baik literasi numerasi, membaca, sosial budaya dan apa namanya satu lagi sains seperti itu. Makanya yang ditekankan bukan hanya satu literasi, tetapi 4 literasi. Jadi istilahnya literasi terintegrasi ya Bapak Ibu. Nah itu yang harus diajarkan kepada peserta didik, bukan hanya ke peserta didik, tetapi ke guru-guru yang belum ada kesempatan ikut terpilih mengikuti BIMTEK. Nah jadi Bapak Ibu di sini adalah sebagai perwakilan dari masing-masing madrasahnya yang nantinya akan menjadi penyambung dari kita, dari AKMI, tim AKMI nasional kepada Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu menyebarluaskannya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru dan peserta didik. Kemudian tadi kalau di kegiatan inti
kan tidak boleh tidak semua materi dituliskan. Tetapi intinya di dalam setiap penjelasan pemaparan, misalnya tadi literasi terintegrasi, Bapak Ibu bisa menyinggung terlebih dahulu ketika dalam pembuatan skenario literasi terintegrasi itu berdasarkan catatan rapor AKMI, ya Bapak Ibu. Jadi di situ bisa diambil CK, CK atau CP apa yang sesuai dengan hasil raport AKMI siswa seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus mendownload dulu ya, atau punya dulu hasil raport AKMI di madrasahnya masing-masing, sehingga kita membuat desain atau skenario pembelajaran tidak hanya asal-asalan, tetapi memang berdasarkan hasil dari kemampuan siswa. Maksudnya dari raport kamu kita tahu kelemahan atau kelebihan dari siswa itu di mananya gitu. Apakah bagian literasi membaca atau numerasika seperti itu. Apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi raport AKMI itu jadi panduan Bapak Ibu ketika mendesain sebuah skenario. Kemudian selain Bapak Ibu nanti memaparkan materi di kegiatan inti ya, Bapak Ibu mendesain suasana kondisi kelas ya supaya guru-guru juga nggak terlihat misalnya bosan atau gimana. Nah itu bisa dirisiko mitigasi ya Bapak Ibu supaya peserta tidak ngantuk. Apa solusi Bapak Ibu? Apa mitigasinya? Apa Bapak Ibu buat ice breaking, Bapak Ibu buat game atau apa gitu. Jadi tidak melulu Bapak Ibu memberi penjelasan, tetapi ada hal-hal yang supaya memotivasi lagi si guru-guru supaya tidak ngantuk dalam acara diseminasi tersebut. Itu bagian dari risiko mitigasi bisa dibuat, ya. Jadi misalnya peserta ngantuk, misalnya risikonya peserta ngantuk ketika mengikuti kegiatan diseminasi. Mitigasinya dilakukan ice breaking atau bernyanyi atau apa gitu ya, game gitu. Bapak Ibu bisa cari yang pas ya untuk dilakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang materi tadi, materi yang Bapak Ibu sudah tampilkan di link Google Drive untuk dipresentasikan, boleh Bapak Ibu istilahnya improvisasi ya. Improvisasi mau buat seperti apa tampilan yang lebih menarik seperti itu. Nah, asal jangan keluar dari substansi dasarnya memang topik gitu, topik yang ingin dijelaskan seperti itu. Boleh saja jadi sumber-sumber lain boleh Bapak Ibu tambahkan untuk mempermudah Bapak Ibu menjelaskan kepada guru-guru di madrasahnya. Kemudian apalagi ya? Apalagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan, ditanyakan. Silakan. Tadi yang belum Bapak Anas gimana? Pak Anas sudah siap RTL-nya, Pak Anas? Sudah ya. Ada kendala, Pak? Boleh, boleh kalau Bapak ingin bertanya, boleh Pak, kita diskusikan. Sebentar. Yang belum begitu memahaminya, Bu ya. Ya. Kalau sebenarnya dari tadi itu mitigasi itu apa? Tapi setelah mendengarkan dari Ibu, alhamdulillah sedikit ada pencerahan bagi saya untuk mitigasi gitu ya. Ya. Dan untuk yang itu risiko juga itu, risiko yang termasuk risiko dan mitigasi itu ya. Kan dari awal tadi Bapak Macet, Pak, macet. Mati ya Bapak Ibu? Halo, suaranya hilang, Pak. Pak gimana nih? Bapak Ibu, suaranya memang hilang? Ada suaranya. Oh, videonya juga nggak kelihatan. Halo Pak Anas. Kendala teknis, Bu. Terlempar. Pak Anas?
yang Ah. Oh, terlempar. Oh iya, iya. Oke, maaf oke. terlempar. Oh iya, iya. Ini baru Apa, muncul Pak? lagi. Dari penjelasan Ibu tadi, yang paling penting untuk melaksanakan diseminasi itu kita sudah mengetahui hasil rapor madrasah Mhm. kami atau itu ya. Mhm. Nah, itu kan untuk memang pijakan awal bagaimana kita merencanakan atau merancang apa ini? Skenario Desain, pembelajaran. ya. Nah, untuk pembelajaran ini, skenario pembelajarannya kan harus memang tahu Mhm. hasil dari AKMI itu sendiri. Jadi itu, jadi yang tadi malam karena baru bisa menyusun RTL itu Bu ya, itu pun sampai tadi pagi karena ternyata terlalu kebanyakan karakter itu banyak yang tinggal hapus-hapus gitu aja Bu. Karena apa? Dari tadi pagi itu laptop saya itu tiba-tiba mati gitu. Bukan bukan internetnya tapi laptopnya yang mati. Jadi ketika nanti untuk mengejar waktu bisa upload apa RTL ini ternyata sampai 3.000 karakter akhirnya saya angger apa ya cepet-cepet saya buang itu aja terus bisa upload itu saya khawatir kalau ketertinggal itu Bu. Oke. Kemudian untuk itu untuk yang lainnya Bu ya untuk ini juga kebetulan maaf Bu ya Ya. ini, eh, ini kan juga masih ini saya belajar di ini ah bisa kita nah ini juga masih ini Bu menggunakan ini saya untuk rencana tadi untuk mengikuti itu apa pre-teachingnya ya ini menggunakan ini tapi karena waktunya sudah selesai ya Alhamdulillah tapi banyak Boleh Bapak presentasikan, Pak. Jadi sebelum Bapak presentasikan, saya coba kasih informasi. Nah, ya, sebenarnya ya, kalau RTL itu kan memang hanya laporan. Tadi kalau ya, Bapak bilang kan udah menuliskan panjang. Setidaknya ya, harusnya Bapak nggak usah hapus, ya Pak. Nggak usah hapus. Itu memang RTL untuk kita nih. Kalau yang ya, memang untuk diupload memang terkendalanya memang 2.000 karakter. Bapak bisa ya, hapus-hapus. Tapi dasarnya kan kalau Bapak udah capek nulis kan ide pikirannya sayang kan kalau terhapus. Kalau bisa ada kopiannya, gitu kan. Ah, kebetulan Iya. karena gugup Bu tadi itu saya kira itu yang saya hapus itu yang kopian, tapi ternyata yang aslinya. Jadi belum saya copy. Nah, ya Apalagi tadi sayang. gugup itu karena laptop saya apa tiba-tiba mati itu Bu. Jadi dari kelistrikannya itu nggak tahu ini Nah, tiba-tiba mati. Kalau apa ada nggak tahu ini mungkin dari kabel atau apa yang ini untuk kelistrikannya di laptop saya. Jadi oke. gerak sedikit itu langsung mati itu. Itu. Jadi Ya, saya gugup ya tinggal hanya begini tinggalnya itu yang saya pakai PowerPoint itu. benar Pak. Jadi Itu. kan namanya peer teaching, ya itu Iya. sebenarnya kita udah jadi pemateri misalnya, atau mengajar gitu ya. Iya, Jadi iya. sebenarnya yang Bapak lakukan tadi hanya membacakan Ah, RTL-nya. iya, iya. Nah, kalau peer teaching-nya, misalnya Bapak Ibu kan memang udah share screen itu RTL. Bapak Ibu bilanglah gitu ya kan, tujuan dari materi ini seperti kita ngajar. Tujuan dari Iya, materi ini apa? Terus kalau misalnya pembukaan ya dianggap aja udah lewat gitu. iya, Terus iya. Bapak Ibu pastinya di kegiatan intinya. Ya Bapak Ibu kan itu banyak materi ya, paling tidak Iya, iya. materi singkat aja. Nah, di sini Iya, saya akan memaparkan tentang apa itu literasi gitu aturnya. Seharusnya peer teaching seperti itu. iya, iya. Nah, jadi Iya, tidak apa Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu sudah tahu kan bagaimana nanti Bapak Ibu bukan bukan membacakan RTL Bapak Ibu ya nanti pas ketika diseminasi, tapi Bapak Ibu di situ sebagai pemateri. iya, Bu. Nah, jadi Pak Anas
kalau Pak Anas tadinya bisa peer teaching bawakan PowerPoint ini bagus sih Pak. Memang harus pakai PowerPoint. Setidaknya udah ada PowerPoint Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Jadi ini nanti bisa kami pakai untuk realisasi di Iya madrasah bisa, kami gitu Pak. Ya. bisa Pak. Ya, Jadi ya sambil semoga saja itu. materi dari tambahkan materi dari LMS yang udah Ya. di-download bisa gitu. Ya ini Mm, juga kan misalnya seperti ini. iya. Sudah saya persiapkan ya karena tadi dari sampai tadi malam itu saya masih ini ragu atau gimana ya rancu di pikiran saya ini gimana ya gitu terus untuk misalnya kan ini bisa langsung untuk menuju ke saya tunjukkan ke sampai ke ini materinya kan gitu Bu. Saya kira itu 1 hari ini penuh untuk perteaching jadi ya seperti untuk melakukan ketika realisasi di Iya. madrasah itu. Ya, Tapi ya ini benar terima Pak. kasih ya benar terima Terima kasih. kasih. Mungkin nanti Ibu Mm-mm. eh, kalau memang ada waktu jadi saya izin untuk menyimpanlah nomor-nomor dari Bapak dan Ibu ini Bu, host. Oleh di grup kita Pak masih ada kok Oh Pak. gitu ya. Masih bisa Masih itu ya terus ya. Pada kalau suatu saat nanti. Bapak Ibu mau terputus ya saya tetap boleh. Tapi kalau Bapak terputus ya nggak apa-apa, saya nggak marah. Enggak. Maksudnya maksud saya itu tetap untuk nantilah di kemudian atau di lain hari ketika kami membutuhkan pencerahan atau apa kan bisa menghubungi Bapak dan Ibu itu. Seperti tadi malam untuk menyusun RTL itu saya komunikasi sama Pak Mahdi itu maaf karena mungkin pada saat itu yang saya ingat itu langsung Pak Mahdi itu aja Bu. Itu nggih, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Benar ya Pak. Ini Pak Anas ini sebenarnya udah bagus, tapi belum kesempatan tadi Bapak presentasi ya. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya, udah bagus sih ini Pak. Jadi memang sebenarnya yang RTL-nya ini Bapak tunjukkan, nah, Bapak Ibu bisa pakai PowerPoint untuk peer teaching. Nah, seperti itu. Ya Bu. Jadi mungkin di poin kegiatan inti yang kelihatan peer teaching-nya ya, Bapak Ibu, karena kan di situ materinya. Ya Bu. Seperti itu. Terima kasih. Sampai situ aja Kemudian dulu Bu. Mungkin belum 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 ada yang saya tanyakan lagi untuk hari-hari nanti untuk waktu yang akan datang. Mungkin ada yang perlu saya tanyakan nanti menghubungi Ibu. Itu Bu. oke, baik, baik Bapak Ibu. Kemudian ada tadi yang ingin mau saya sampaikan, benar tadi kata Pak Ilham, Bapak Ibu harus juga menjelaskan atau memperkenalkan kalau di literasi itu kan capaian kompetensi namanya ya Bapak Ibu. Terus kita di dalam pembelajaran ada capaian pembelajaran CP. Eh, Capaian kompetensi ini Bapak Ibu perkenalkan kepada guru-guru. Kalau di tingkat MTS, capaian kompetensi apa saja yang harus dimiliki? Kan ada itu ya, tabel yang ada pernah di-sharekan. Ada kalau tingkat madrasah ibtidaiyah dari CK berapa sampai berapa. Kalau tingkat MTS itu biasa dari CK 3 sampai 7 kalau tidak salah ya Bapak Ibu. MTS. Seperti itu ya, nanti bisa dilihat lagi CK-nya karena memang itu udah baku, udah ada aturannya tertentu. Kemudian kalau literasi terintegrasi, bagaimana Bapak Ibu mencari tujuan atau indikatornya? Pakai Bu, tahu kan KKO? Apa yang maksud KKO? Kata kerja Ya, operasional. nah itu kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nah itu KKO, jadi istilahnya dikawinkan, integrasi itu perkawinan ya Bapak Ibu, diintegrasikan. Jadi antara CP dan CK diintegrasikan, dikawinkan, sehingga kemampuan apa yang dimiliki itu ada kata kuncinya kata kerja operasional KKO, pakai KKO seperti itu. Nah itu yang diharapkan guru-guru bisa eh, mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berbasis literasi ini di kelas masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti ketika visitasi bukan hanya Bapak Ibu diperiksa sebagai guru ya, laporan RTL atau apa skenario, tapi mungkin bisa saja Bapak Ibu nanti disuruh praktek di kelas Bapak Ibu di kelas bagaimana sintak pembelajaran yang Bapak Ibu buat di skenario.
Jadi Bapak Ibu dilihat oleh tim visitasi bagaimana implementasinya di dalam kelas dengan berdasarkan skenario yang Bapak Ibu buat. Jadi harus apa, bagaimana. Jadi bukan hanya sekedar Bapak Ibu nulis saja di lembaran gitu, tapi harus bisa juga mempraktekannya di kelas gitu. Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran apa, PBLK, PJBLK atau apa tadi, think per share gitu. Terus ada yang log R ya kan, literasi, apa lagi tuh? Apa log R yang kemarin saya kasih tahu Bapak Ibu? Kolaborasi sama resultnya ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu, jadi harapan dari pelatihan kita dari hari Senin sampai Jumat ini, Bapak Ibu sudah paham ya atau memahami dengan baik ya, pastinya pasti lebih baik pemahaman Bapak Ibu dari guru-guru yang tidak mengikuti. Jadi bagaimana mendesain atau membuat skenario pembelajaran berbasis literasi yang di mana pijakannya itu memang berdasarkan raport AKMI tadi ya, raport AKMI tingkat kualitas kemampuan siswa, apa yang kurang, apa yang lebih, dan dari situlah pijakannya membuat desain pembelajaran atau skenario pembelajaran yang cocok atau pas untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Nah, CK apa yang sesuai. Jadi Bapak Ibu tidak hanya fokus kepada satu literasi, tetapi beberapa literasi ya Bapak Ibu ajarkan, karena ya memang kita sadarin kekurangan kita itu tadi, kita bisa membaca semua, tapi tidak semua bisa memahami dengan baik apa pesan yang dapat di dalam teks sebuah. Jadi teks itu bukan hanya bisa makna dari membaca saja, tapi di dalam teks itu ada makna tentang sosial budaya, makna tentang pembelajaran hitungan, makna tentang pelajaran sains. Jadi semua bisa kita ambil ilmunya dalam satu bacaan. Nah, dan Bapak Ibu lah yang akan sebagai apa ya, fasilitatornya, membimbing peserta didik memahami dalam teks itu, ini loh pengetahuan. Misalnya kalau kita apa ya, ada konten kalau misalnya bahasa lah gitu, cara membuat apa ya, langkah-langkah stepnya itu yang pertama, yang kedua, nah itu kan berarti masuk ke numerasi gitu. Kalau misalnya makanan itu, misalnya yang kita buat makanan ya yang termasuk sehat, berguna untuk kesehatan, itu bisa di apa ya, informasi tentang kesehatan seperti itu. Jadi tidak apa namanya, tidak hanya satu pengetahuan kita dapat dari sebuah konteks, tapi banyak yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Jadi semua bisa juga tentang religius ya kan ada ya, konten itu ada informasi, teks informasi dan teks fiksi, ada personal, religius, sama apa satu lagi? Konteks terdiri dari 3, personal, religius, Personal, religius, apa satu lagi? sosial. Nah, ya itu harus ingat Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga sampaikan. Kemudian kan kalau di dalam pelatihan ini kita ini juga ya, tentang ada moderasi beragama, itu boleh Bapak Ibu sampaikan secara singkat ya Bapak Ibu. Jadi sambil terus diagnosis, Bapak Ibu kalau bisa share gimana cara membaca raport AKMI, berbagi juga kepada teman-teman gurunya, ini loh cara bacanya gitu. Apa sebenarnya tujuan dari pembacaan raport AKMI Bapak Ibu? Untuk mengetahui, Ya Pak Sukahar? untuk mengetahui tingkat capaian kompetensi. Iya, di situ tidak bukan kita mau ini ya, melihat apa namanya, bagus atau tidak bagusnya ya Pak. Tapi raport AKMI itu gunanya mau
apa ya, mau mengetahui kompetensi anak yang sudah dicapai gitu ya Pak. Misalnya kalau belum rata-rata gitu, misalnya coba kita tingkatkan lagi gitu, bukan untuk naik atau tidak naik kelas seperti itu ya Pak rapotnya. Kalau kita kan berpikir, kalau dulu kan rapot ada rapot naik kelas dan tidak kelas ya Pak. Kalau rapot AMIK tidak, rapot AMIK itu untuk kita mengetahui sampai mana siswa itu sudah apa namanya mendapat ilmu di madrasah, sampai mana apa nih kompetensinya. Jadi kalau misalnya udah melebihi kompetensi MTS, berarti dia itu perlu apa ya, penguatan. Jadi kalau masih belum ya, CK-nya masih belum, berarti Bapak Ibu harus membantu anak itu seperti harus bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu. Ya, silakan. Yang mana ini loh, Bu, mengirim tugas ini kan baginya lama. Ini ada batasan waktu enggak? Apa itu, Pak? Tugas RTL. Oh, Dikirim iya, di iya, LMS itu kan benar ya, Pak. Memang kendala itu, Pak. Tapi tetap aja, Pak, nanti dicoba ya, Pak. Nanti gimananya nggak apa-apa, tetap aja dicoba. Nah, tadi ada yang tanya mengenai nilai. Sampai nilai, boleh kita keempat instruktur akan menilai. Nah, Bapak Ibu terbatas. Jadi RTL-nya tadi mau dikirim ke grup boleh. Yang lengkap dikirim ke grup boleh ya. Kalau yang diupload memang terbatas. Seperti itu. Gak apa-apa Pak, nanti diusahakan terus ya Pak. Nah, jadi kan Bapak Ibu bukan hanya MTS di Jawa Tengah. Jadi AKMI ini secara serentak nasional Pak. Diturunkan kita instruktur nasional. Beberapa madrasah itu bisa Bapak lihat di datanya di LMS Bapak di depan ketika mau login itu ada peserta ikut BIMTEK itu dari madrasah mana aja di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, kalau saya lihat kemarin di jadwal Bapak Ibu yang Madrasah Jawa Tengah akan didatangi visitasi langsung. Makanya saya menekankan ini. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan bekal. Insya Allah Bapak Ibu catatannya baik lah ya. Namanya Madrasah se-Jawa Tengah catatannya baik karena Terima kasih. terpintar. Ya Bapak Ibu. Karena kan kita melaporkan ya Bapak Ibu, setiap yang ditugaskan melaporkan hasilnya bagaimana, yang visitasi juga nanti hasilnya bagaimana dilaporkan. Bapak Ibu di sini satu daerah atau jauh-jauh? lumayan, Bu. Hah? Satu kabupaten, Bu. Kabupaten. Untuk saya dan Bu Amri itu Pati wilayah utara. Jadi dari kota kabupaten itu sekitar 40-an kilo. Terus dengan Pak ini Bu Foto Atun ya, itu sekitar 10-an kan ya, Sekan ya. Itu yang terdekat dengan saya itu Pak itu Bu Foto Atun itu Bu. Fatun Pak Fajar. Jawa Tengah, ibu kotanya Solo ya Pak kan? Semarang. Semarang, Bu. Semarang, Bu. Semarang, Bu. Malum orang Jawa ini, Bu. Malum orang Sumatera, Pak. Iya, Bu. Sebenarnya ingat Pak, jadi tapi keluar salah. Kalau Solo itu rumahnya Pak Jokowi, Bu. Iya benar, saya ingat Pak Jokowi. Kalau Solo itu provinsi mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah juga kan? Iya. Iya ya. Yang Jogja ini. Tapi kota juga ya Solo ya Pak? Kota.
Kabupaten Itu di kota. Solo kan dulu masih ada peninggalan sejarah ini kerajaan untuk Solo di kotanya itu. Kalau saya informasi kalau Jawa Jawa itu kan Mbak ada beberapa ya. Kalau yang halusnya katanya Jawa Jawa Tengah ya, Bu. Ya, Ya. Nah, ya itu karena saya Jawa Tengah, saya akui yang paling halus Jawa Tengah, Bu. Ya, maksudnya gini, Bu. Itu memang kalau Jawa Tengah itu dikenal lebih halus mungkin dari budayanya ya, Bu ya. Itu Jawa Tengah. Karena iya iya. karena begini, ini mitos atau apa ya? Penilaian dari masyarakat itu untuk Jawa Timur itu terkenal ilmunya yang apa ya? Yang keras lah, Bu, untuk ilmunya. Kelas apa, Pak? Apa Dan tuh itu loh Bu, kalau orang Jawa bilang gitu, itu Jawa Timurnya lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Jadi orang Jawa Apanya Tengah yang itu keras? orang Jawa Tengah itu terkenal dengan dari Solonya yang suka menunduk, kan gitu kan lebih halus itu. Mungkin itu Bu. Tapi Kalau kenyataannya bahasanya seperti kalau kalau bahasanya bahasanya ada halus Bu. tata krama gitu ya, Pak. Ya ada, Untuk ke anak-anak, untuk orang Hmm, itu ya, Pak. ada, Ada. ada. Kecuali saya itu Bu, nggak bisa halus. Kromo alus, kromo Prabowo inggil. Inggil, ya itu. Ya yang terkenal itu kan dari Solonya itu Bu yang terkenal halusnya itu sebenarnya. Nanti saya Untuk jalan-jalan ke daerah Bapak Ibu ya. Boleh nggak ya? silahkan Bu, Mangga, nanti ke Bu. Jawa Pati gitu. juga halus, Bu. Pati, Bu. Nah, pati sangat halus karena apa? Kalau tidak halus bukan pati namanya apa? Pati Kropol. telo. Pati itu kan sangat halus Bu. Nah itu pati. Jadi kalau tidak halus tidak pati namanya. Kerikil itu. Ya. Senang saya bisa berpartisipasi ya Pak, Bu. Ya Kalau dalam Alhamdulillah bisa kegiatan banyak bertemu dengan Bu saudara, Zul. Bu banyak Zul saudara. Sumateranya mana Bu itu Bu? Saya Sumatera Utara Pak, Medan. Waduh, Tapi, jauh ya Bu ya. tapi sebenarnya eh, asli Sumatera Barat. Loh, Lebaran. Tapi lahir di Sumatera Utara. Oh, nenek moyangnya Sumatera Barat ya Bu ya? Iya, saya orang Minang. Iya, Siti iya. Nurbaya ya, Bu ya. Alhamdulillah. Pak Kalau Mahadi juga itu Sumatera juga ya Bu? apa gimana Pak? Pak Mahadi juga Sumatera kan ya? Langkat itu. Oh, Bu Desi, kalau Bu Desi tinggal memang di Sumatera Barat ya. Kalau saya Kalau memang besar di Medan. Jadi kalau orang di luar Medan banyak berpikir gitu, orang Medan itu galak-galak gitu kan. Orang Batak semua padahal sama di Medan itu semua suku ada. iya, iya. Semua suku ada. Kalau saudara itu ada di Sumatera itu Jogja, Rio, Palembang Di itu paling. Kerinci ya, Pekanbaru Pak ya, Riau. Ya, ya dulunya ya ada yang tugas, ada yang ikut apa dulu? Kalau dulu itu istilahnya tran ya. Tran itu juga ada yang karena pernikahan itu sama-sama merantau akhirnya kecantol di sana juga ada. Itu kalau Sumatera. Di daerah Bapak sekarang lagi musim apa Pak? Di Medan ini lagi musim hujan. Ini masih kering Bu di sini Bu. Oh, musim kemarau. Nah, untuk Pati Utara ini baru mau musim durian. Oh, ada Kalau juga Pati ya Pak Utara. di Jawa Tengah ya Pak? Durian Jawa Tengah gimana Pak rasanya? Medan kan terkenal juga durian. Kalau pati yang terkenal memang dari daerah saya, Bu. Celuak, Apa namanya itu Pak daerahnya? manis duriannya. Duriannya durian lokal, Bu. Belum durian yang apa ini? Yang baru-baru seperti ada bawor, ada musangking, bukan seperti itu. Tapi durian lokal itu untuk wilayah saya Celuak itu terkenal manisnya. Kecamatan saya itu Celuak, desanya itu Sumur. Itu wilayah Pati Utara, sudah dekat dengan pantai utara. Jadi Pak Jawa, itu kalau dilihat di peta itu Bu, ada itu di peta Jawa ada yang apa nongol dikit untuk menjorok ke laut itu. Nah itu wilayah saya Bu, Muria. daerah saya. Jadi ada nongol dikit ke Daerah itu ya Pak, bagian utara. dikelilingi pantai Dekat juga. Jepara, dekat Jepara, Bu. Oh iya, Bukan terkenal dikelilingi dengan pantai, memang dekat dengan pantai, di pantai utara itu.
Ya kalau Perbatasan di peta, Jepara Pak itu Pak. iya, kalau ada di peta itu ada yang menjorok ke laut itu loh Bu. Apa ada petanya itu ada yang bendol sidik nengaran ya ke Gunung ke laut Timur ya Pak. itu desa saya jadi paling utara. Jeluang. Pak Iwan Kalau Bu Rosita itu harus mana Bu? makan itu enak kali dia makan ya Pak Iwan. Terus kita Juwono ini. Kalau Bu Rosita itu Jakenan ya bagian selatan. Kalau saya Juwana Pak. Juananya Juan Putih Bu. Juwana. Desanya Bu. Bandeng ngonone Pak Juwana Pak. Das Manyong Bu. Das Manyong karo Bandeng. Warung apa iku sing niku? Eh niku lho. Terasi. Warung apung. Bujul ora mudeng Pak bahasa. Das Manyong niku lho daerah alah Ngrasi Bu. Tak Bapak moro Ibu, kok. Dri, pernah makan kepala manyong apa belum Bu? makan apa? Kepala manyung. Kepala manyong. Apa itu, Bu? Yang terkenal Ikan dari ikan manyong. Kalau di manyong. sini itu terkenal itu Bu. Ikan Oh, panggang Bu. ikan bandeng yang saya pernah dengar, ikan Hmm. bandeng. Beda Bu. Ikan bandeng. Beda ya. Nantilah ya Bapak Ibu jalan-jalan saya ya, mana tahu ya iya bisa ke Jawa Tengah. Saya hubungi Iya lah, Bu. apa yang bisa dihubungi ya, boleh ya Pak? Oke Silakan Bu. Bu. Boleh Bu. Kalau dari desa saya itu yang terdekat itu wisata itu Benteng Portugis. Peninggalan itu ya, Ya, zaman dahulu. peninggalan dulu zaman perang itu Lah, ada coba apa Benteng dulu? Portugis. Iya, iya. Itu yang terkenal itu wilayahnya sudah wilayah padi, cuman dari daerah saya itu dekat itu aja. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan ada yang nggak buat RTL ya, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu ini disambi-sambi kegiatan ngajar, semuanya ngirim ya, upload RTL. Iya. Kan udah dikasih contohnya semua udah ada. Biar keluar nilainya. Kalau nggak upload itu kan karena di LMS kan upload RTL. Kalau nggak upload itu nampak kosong gitu. Saya masih ada satu tugas dari Bu yang kemarin terlewat ternyata Bu. Yang dikirim ke Google Drive itu loh. Ya, kalau bisa dikirim lah Pak. Iya, nanti insya Allah nanti sore. Nanti sore. Iya. Nggak apa-apa ditunggu karena bisa Kemarin lapor kita. sudah saya rencana sudah saya buat, cuman belum selesai, belum saya kasih nama, lupa itu jadi filenya supaya namanya apa, terus saya cari-cari belum ketemu. Kebetulan mulai dari kemarin itu ada sedikit kegiatan setelah dari madrasah itu sampai tadi malam nggak sempat lah untuk megang laptop lagi itu. Nanti ya Bu menyusul nggak apa-apa ya Bu ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, terima Bapak Ibu, kasih. yang tadi menyematkan tautan link itu berasal dari Google Drive Bapak Ibu kan? Iya Bu. Iya ya, karena Google Drive masing-masing, kemudian settingannya anyone with the link ya, Bapak Ibu bisa diakses semua orang, viewer dan settingannya viewer bisa dibaca aja, kan diedit. Nanti kalau diedit bisa dihapus orang. Kalau saya upload itu tidak pakai tidak disimpan di drive itu Bu, gimana itu? Maksudnya kalau di Google Drive saya mengajarkan Bapak ya. Karena sekarang ini kan semua informasi ilmu kalau Bapak udah tertata rapi di Google Drive tinggal enak. Saya ingin mengajarkan Bapak Ibu guru tuh supaya lebih baik menyimpan file-file udah belajar. Iya, betul Bu. Jadi file ini dinamakan rename. Jadi kalau misalnya simpan di laptop nggak disimpan ya bingung carinya. Kalau udah ada di Google Drive tinggal buka aja Google Drive, cari judulnya. Kan mudah. Ya, seperti dari tadi pagi itu ketika laptop saya mati, belum saya pindah ke drive.
Jadi karena udah terbiasa gitu ya Bapak Ibu. Kalau di Bapak Ibu sudah sertifikasi semua? Dia jelas merupakan gadis paling beruntung di Indonesia saat Insya Allah sudah. Sudah itu. Alhamdulillah. Jadi kan kalau sertifikasi itu kan kalau yang masih belum atau mengikuti PPG ya, kalau di madrasah apa namanya? PPG. PPG juga. TPG. Oh, gitu kan? Sama Bu PPG namanya. Tugas-tugas kan sekarang berbasis Google Drive link. Jadi ketika nanti dinilai kalau tidak bisa dibuka, itu nilainya nggak keluar, nggak bisa dinilai. Jadi Bapak Ibu udah terbiasa pakai Google Drive, sharing linknya itu bisa diakses. Berarti Bapak Ibu di sini semuanya paham berarti ya menautkan link itu. Alhamdulillah semoga sudah ya. Ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya nggak apa-apa Pak, boleh saya tanya saya, Japri boleh, Insya Allah saya balas. Pun nanti kadang-kadang lama pasti buka. Kalau terbuka langsung balas, cuman kadang-kadang kalau lowbat atau apa itu ya mungkin belum bisa. Ya Bu, insya Allah nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan ya Bu. Ya sebetulnya banyak yang perlu ditanyakan, cuman biasanya kalau mau tanya itu sulit gitu. Sebentar Bu, saya tinggal dulu. Tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Jangan tanya yang detail-detail. Saya tinggal di Medan, Bapak Ibu. Kalau main-main ke Medan, hubungi saya boleh. Mana tahu Bapak Ibu ada tugas ke Medan ya kan? Kita bisa reunian. Ini sampai jam berapa, Bu? Nah, nanti habis ini dipandu oleh Bu Desi. Bapak-bapak mungkin boleh yang mau Jumat boleh permisi, ibu-ibu mengerjakan post tes langsung ya. Nah, kalau bisa post tesnya dibaca baik-baik supaya skornya tinggi ya. Nah, jangan buru-buru. Ada bocoran kuncinya, Bu? Saya nggak bisa Pak, kasih bocor saya karena punya. sistem. Karena sistem. Saya Saya nggak punya, tahu Pak. soalnya nggak bisa buka. Pertanyaannya panjang-panjang itu pusing. Nah, Belum jadi ada di tugas ya Bu itu untuk post testnya ya? Belum. Gimana Pak? Post testnya belum ada di ini di LMS belum ada atau belum dibuka di ya? grup. Udah ada enggak? Post di LMS Pak sama kayak pretest kemarin mengerjakan Belum ada Bu. Di situ waktunya sudah habis Ibu. Nanti ya buka Itu yang Bapak tahun Ibu, lalu, nanti Pak. kita buka ya. Oh gitu. Di sesi nanti kemarin itu, dibuka. Pak. Di sini Bu Desi sudah ada, mungkin karena ini hari Jumat ya Bapak Ibu, Iya Bu. kita cepat saja. Dan saya di sini mungkin sudah selesai ya Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin berdiskusi bertanya, kita masih ada di grup. Bapak Ibu boleh ada. Bapak Ibu saya pamit. Saya mohon maaf jika ada salah kata saya dan sikap kalian tidak diperkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Saya pamit di sini dan nanti akan dilanjuti Ibu Desi ya. Ya Ibu, sama-sama. Saya juga minta maaf. Mungkin sama-sama Bapak selama Ibu. kita ini banyak hal Ya Bapak Ibu. Mungkin sekolah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu Desi, tunggu ya Bu Desi. Postesnya jam berapa nanti? Tidak ada. Kita refleksi dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti baru kita post tes. Karena masih ada jadwal satu lagi sebelum post tes. Bu Desi, saya izin off ya, Bu. Ini hostnya Ibu Amri, Bu. Inayah. Oh iya, iya. Tanya Bu, tanya Bu. Tanya Bu. Bentar. Tanya Bu. Ya. Nanti ada break untuk sholat Jumat dulu Bu.
Jadi sistemnya seperti ini Bapak. Kita refleksi dulu, sembari refleksi itu kan masih ada 1 jam lagi tuh. 30 menit lagi menjelang sholat Jumat. Bapak-bapak kalau mau sholat Jumat boleh langsung keluar nanti, tapi jangan dikeluarkan Zoom-nya, boleh. Nah, tetap menyala Zoom-nya, Bapak-bapak boleh sholat. Ibu Nanti Inayah, sudah sholat kita post-tes. Ibu Inayah mana ya? Ibu Inayah, Iya, Ibu. pindahkan Bu hostnya Bu ke Bu Desi Iya, siap. karena saya salah klik. Klik nama Ibu Desi dan yang more itu di bawahnya klik jadikan make host. Nah, ini dah klik. Klik. Klik dulu partisipan, Ibu. Iya, partisipan. Nama Ibu Desi. Dari Ibu nama Ibu Desi udah. Oke. Terima kasih Bu Inayah. Oke, Bu. Oke, sudah Ibu Desi ya. Oke, terima kasih Bu Zulfitri. Sama Ibu. Boleh Ibu lanjut, silakan. Ibu, rekaman ini sudah diselesaikan.